Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fandi Galang Wicaksana dalam mata kuliah akuntansi biaya Di pertemuan kedua. sesi kedua. Oke. Oke. Di Lanjut. sini, kita kan kemarin kan kita membahas tentang rekening kontrol dan Ya. rekening pembantu. Nah, di sini kita lebih fokusnya dulu ke kartu harga pokok itu seperti apa. Nah, contoh harga pokoknya ini kayak Oh, gini. kita langsung ini ya, langsung yang di Ah, biru itu ya. yang biru Rekening nih. pembantu di mana ada kartu harga pokok. Itu seperti apa? Oke. Contohnya ini seperti ini. Nah, jadi setiap ada namanya ketika kita mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan overhead itu nanti masuk ke kartu harga pokok. Nanti setiap kartu harga pokok kita namanya membeli di perusahaan yang berbeda, otomatis kartu harga pokoknya berbeda. Itu kan ada nama pemesannya, terus ada nomornya. Jadi dalam satu kartu ini ya hanya satu otomatis saja. satu pada saat proses itu satu aja ya. Satu perusahaan, satu pemesanan yaitu satu kartu. Iya, Oke. satu kartu. Kalau di sini kan kita kan contohnya kan tentang percetakan. Nah, percetakan kan kita beli ada kertasnya dan sebagainya itu tidak hanya untuk pada belinya di satu perusahaan. Makanya nanti ada beberapa kartu harga pokok yang digunakan. Nah, di sini Ini ada ini PT Hasta ini sebagai apa dan PT Tama ini sebagai apa contohnya ini? PT Hasta. PT Hasta itu sebagai yang perusahaannya yang memproduksi kartu harga pokok ini atau gimana? kalau PT Hasta tuh kita misalkan kita sebagai perusahaan catering. Perusahaan catering ya PT Hasta. catering. Kalau PT Tama Ya itu yang barang yang kita beli bahan bakunya. Bahan oke. bakunya gitu. Pemesanan ke PT Hasta. Hasta. Oh, PP Hasta. PT Tama. Oh, PT Tama. Ah, Berarti yang beli PT Tama atau PT Hasta? PT Hasta. PT Hasta yang beli. Oke. PT Hasta kita memesannya ke PT Tama. Oke, gitu. oh gitu maksudnya gitu. Jadi kita PT Hasta ini. PT Hasta kita sebagai. Nah, di sini itu contoh saja kartu harga pokoknya. Di sini contohnya. Nah, ada PT Aulinia berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Terus selanjutnya di sini dalam bulan November 2019 PT Aulinia mendapatkan pesanan mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Remendi. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki dengan harga yang dibebankan kepada pemesan adalah 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Remendi diberikan nomor 1 dan pesanan dari PT Oki diberi nomor 102. Berikut ini adalah kegiatan. Oke, Jadi, kita ulangin dulu contohnya, kecepatan ini. Oke, kita contohkan bahwa ada PT apa? PT Eliona. Ya, Itu kita ya, itu kita ya. Kita. Contohnya kita memiliki perusahaan PT Elionia bidang percetakan. bidang percetakan. Ada orderan dua. Orderan yang pertama adalah 101 dari PT Remendi. dari PT Remendi. Yang kedua adalah PT Oki. PT Oki. Nomor 102. Oke. Yang PT Remendi itu apa? Memesan undangan sebesar 1.500 lembar. Ya. Oke. Yang kita bebankan biaya apa? Pemesanan 3.000 per lembar. Itu harga jualnya berarti ya? Iya, harga jualnya. Harga jualnya kita bebankan ke PT Remendi ini tak jual 3.000 per lembar. Ya. Gitu. Kemudian untuk yang PT Oki dia membeli apa toh? Membeli pamflet iklan. Pesan mencetak pamflet ikan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki. Oke, kemudian dengan harga yang dibebankan pada pemesan adalah 1.000 per lembarnya. 1.000 per lembar. Ya ada dua ya, apa namanya? Diingat-ingat ya, kita dapat order dari PT Remendi dan PT Oki. PT Remendi memesan 1.500 lembar undangan, kemudian PT Oki 20.000 lembar pamflet iklan gitu. Yang kalau 1.500 per lembar tadi kita bebankan 3.000, yang pamflet 1.000 per lembar. Kemudian gitu. Pertanyaannya adalah di sini alur perhitungan harga pokok produksinya itu kita ya, ini kan yang bagian ini adalah kita. Nanti yang bagian pembeli bahan baku, terus pembelian bahan penolong. Nah itu nanti kita. Jadi kita akan menghitung apa? Kita akan menghitung harga pokok bahan bakunya. Bahan bakunya kita menghitung harga
bahan bakunya dulu. Kita kan beli bahan baku. Nah, yang kita hitung harga pokok pembelian bahan baku. Oke. Jadi itu bagian pembelian dan pembelian bahan penolong. Ini yang terus selanjutnya akan diserahkan pada bagian gudang. Setelah bahan bakunya udah dibeli, sudah dibeli, otomatis kita serahkan bagian gudang. Nantinya dari bagian gudang itu menunggu dari bagian produksi. Karena yang memproduksi dari bahan baku itu adalah bagian produksi, di mana bagian produksi itu mengeluarkan permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Nah, dari bagian gudang mencatat bukti permintaan dan pengeluaran barang sesuai kode hashtag 101 dan 102 kepada bagian produksi. Ya, mencatat saja. Mencatat Jadi, saja ya. bagian produksi itu menyerahkan ini loh kartunya. Saya pengen produksi, saya mengeluarkan kartu yang itu nanti diserahkan pada bagian gudang. Nah, bagian gudang mencatat berapa bahan baku yang digunakan. Nanti kan pasti ada sisa atau enggak kan. Oke. Nah, itu bagian gudang itu hanya mencatat permintaannya saja. Permintaan dari bagian produksi terhadap bahan baku. Bahan baku. Ini gudang ini menyimpan bahan baku aja atau menyimpan bahan barang yang sudah jadi? Jadi bahan baku dan barang yang sudah jadi. Ada dua ya. Ada dua. Jadi kadang-kadang kita bingung bahwa gudang ini ada dua tempat penyimpanan bahan baku sama penyimpanan barang yang sudah jadi. Jadi di sini bagian gudang itu nanti mencatat bahan, menerima bahan baku yang dibeli dari bagian pembeli dan menerima produk yang sudah jadi dari yang telah diproses dari bagian produksi seperti itu. Nah, lanjutnya bagian produksi kan ini yang paling kompleks ya tugasnya, menghitung dan mencatat proses penggunaan bahan baku untuk diolah menjadi produk jadi, mengklasifikasi biaya tenaga kerja, menghitung biaya overhead pabriknya dan mengembalikan produknya setelah jadi ke bagian gudang. Jadi ibarat kata kalau dalam perusahaan tadi kita perusahaan Eliona itu ada 3 bagian. Bagian pembelian bahan baku itu ada, itu tugasnya adalah melakukan pembelian bahan baku. Yang kemudian juga tugasnya adalah pembelian bahan penolong. Penolong itu ya terkait dengan biaya-biaya dan sebagainya itu. Kemudian bagian gudang itu memiliki tugas untuk mencatat bukti permintaan dari bagian produksi dan menerima produk yang telah diproduksi oleh bagian produksi. Menerima produk jadinya. Jadi bagian produksi kan minta aku mau bikin produksi sekian. Nah, kita kan sebagai bagian gudang menyerahkan bukti penerimaan. Kemudian juga setelah diproduksi dikembalikan ke bagian gudang, gitu ya? Sebelum dijual. Oke. Terus kemudian bagian produksi itu kompleks karena tugasnya membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, menghitung bla 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 itu bisa dibaca sendiri. Kemudian ini, jadi pembelian bahan baku dan bahan penolong. Pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong berikut. Nah, kertas jenis X, kertas jenis Y. Karena kita belinya 85 rim, dan itu bisa dilihat 10 roll, dan total yang kita keluarkan adalah sampai tinta jenis A, tinta jenis B itu 5 juta totalnya. Bahan baku yang kita beli 5.475.000. Ibu. Nah, kita beli bahan penolong P dan bahan penolong Q. Bahan penolong. Contohnya bahan penolong itu apa ya? Kayak misalkan kalau kita di fotokopian. Itu apa? Itu kan seperti misalkan kayak tinta ya. Tapi tinta itu bahan baku. Iya. Apa ya bahan penolong kira-kira? Kalau di fotokopi seperti kira-kira mungkin tambahan-tambahan yang bukan termasuk bahan baku utamanya ya. Bahan baku utamanya. Ada bahan penolong P dan misalkan mesin fotokopi ini menggunakan literan gitu atau gimana? Kayak apa nih, misalkan kayak kita mesinnya itu kayak kurang apa namanya? Pelumas olinya. Pelumas olinya itu penolong ya. Misalkan kan itu ada motornya motornya jangan diolesi lah, itu termasuk bahan penolong ya. Itu ada, kita beli 2 jenis P dan Q ibaratkan. Jadi dengan total biaya penolong yang kita beli 470.000 dan total yang biaya yang kita keluarkan adalah 5.945.000. Dan bahan baku ini penolong ini
dicatat dibeli oleh bagian pembelian. Bahan tersebut kemudian disimpan dalam gudang menanti saatnya dipakai dalam proses produksi. Jadi di sini menggunakan 2 rekening kontrol dan untuk mencatat persediaan bahan, yaitu persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong seperti yang tadi kita itu. Jadi pada tanggal 3 November. Tadi sebetulnya pesanannya ini ada di tanggal berapa sih, Mas? Pesanannya ini di tanggal ini. Enggak, pesanan sebagai PT Remender sama Oki. November, dalam bulan November. Oh, dalam bulan November ya. Pokoknya dalam bulan November ini ada pesanan ke kita, sedangkan kita PT Ion ini tanggal 3 November membeli bahan baku, ya kan? Ya, membeli bahan baku ini totalnya adalah 5.945.000. Nah, bagaimana penjualannya? Nah, kita mencatat persediaan masuk, persediaan bahan baku kan kita sebagai aset. Otomatis kalau aset kan bertambah kan di debit kan? Ya, nah, betul. Makanya persediaan bakunya di debit dan kita belinya utang dagang atau kas. Kalau kita cash kita menggunakan kas, kalau kita utang berarti utang. Tergantung dari kita belinya itu secara kredit atau debit atau langsung lunas ya. Seperti itu. Sejumlah 5.400.000. Ini pencatatan dalam jurnalnya. Dan juga kita jangan lupa mencatat bahan penolong. Oh ya, betul. Besar itu. Lanjutnya pemakaian bahan baku dan penolong dalam proses produksi. Nah, ini sudah mulai digunakan untuk memproduksi barang. Untuk dapat mencatat bahan baku yang digunakan dalam setiap pesanan, perusahaan menggunakan dokumen yang disebut bukti penerimaan dan pengeluaran barang di gudang. Dokumen ini diisi oleh bagian produksi dan diserahkan kepada bagian gudang untuk meminta bahan yang diperlukan oleh bagian produksi. Bagian gudang akan mengisi jumlah bahan yang diserahkan kepada bagian produksi pada dokumen tersebut, dan kemudian dokumen ini dipakai sebagai dokumen sumber untuk dasar pencatatan pemakaian bahan. Nah, di sini piye kuwi coba. Jadi coba. Jadi kita tuh gimana itu? Jadi kita kan akan memproduksi suatu barang. Betul. Otomatis kita butuh bahan baku dari bagian pembelian. Bagian gudang. Bagian gudang nih. Terus bagian produksi nih. Kan ada 3. Ada bagian gudang, ada bagian produksi. Karena pembelian tadi sudah melakukan pencatatan pembelian kan, pembelian bahan baku sudah. Sekarang kita hubungannya antara gudang dan produksi. Nah, di sini kemudian ingin memproduksi. Pertama kali ingin memproduksi, ada orderan nih. Ada orderan nih, PT Oki mau beli tadi lembar pamflet pemesan. Terus kemudian apa yang dilakukan pertama kali? Pertama mencatat siapa? Bahan baku. Siapa? Ya ini. Bagian mana? Bagian pencatatan produksi. Ini sudah produksi. Jadi bagian produksi membikin ini pencatatan penggunaan bahan baku untuk membuat produk jadinya. Jadi langsung ya ini bukan yang atas tadi adalah untuk dapat mencatat bahan baku yang digunakan setiap pesanan, perusahaan menggunakan dokumen sebagai bukti penerima dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini diisi oleh bagian produksi. Jadi bagian produksi membuat dokumen yaitu bukti penerimaan dan pengeluaran barang di gudang. Jadi aku misalkan Mas adalah gudang ya, saya adalah produksi. Saya bikin dokumen. Saya bikin kertas jenis X. Kertas jenis X sekian, kertas jenis Y sekian karena ada pesanan sekian. Terus saya bikin permintaan ke bagian gudang. Saya mencatatnya. Terus saya memberikan bahan bakunya ke saya untuk diproduksi. Untuk tak produksi. Gitu. Nah, ternyata untuk untuk pesanannya untuk yang PT Remendi itu menggunakan kertas jenis X dan tinta jenis A. Nah, ini kan berarti kan bahan baku semua bukan penolong kan. Nah, dengan jumlahnya itu 1.350.000. Nah, sedangkan di pesanan untuk PT Oki ini dengan total yang dikeluarkan adalah 4.125.000. Nah, di sini jumlah bahan baku yang dipakai sejumlah 5.475. Nah, di bahan penolong ini digunakan tadi kan 17 kilo. Nah, yang digunakan di sini adalah 10 kilo, berarti kan sisa 7 kilo kan. Nah, sisa 7 kilo ini sebagai kita persediaan. Nanti kita masuknya ke kartu persediaan. Tapi akan dibahas di kemudian hari. Untuk ini, persediaan bahan penolong kan kita membeli tadi 17 kilo. Yang kita gunakan untuk memproduksi barang hanya 10 kilo. Sisanya adalah 7 kilo yang di kuning itu. 7 kilo itu masuk di sisanya di persediaan bahan penolong yang belum digunakan. Masuk ke persediaan lagi ya. Masuk ke gudang lagi. Masuk ke gudang lagi. Dan yang untuk penolong ki
hanya digunakan untuk produksi tadinya sisanya 20 liter seperti itu. Dengan totalnya kita adalah yang dikeluarkan sebesar 300.000. Ini pokoknya bahan penolongnya ada sisa. Jadi kemudian bagian gudang ini mencatat rincian bahan baku yang dipakai dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Tapi ini bahan bakunya habis ya ini ya? Yang untuk bahan bakunya habis. Memang dihabiskan ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Ya. Nanti akan kita review sedikit di sesi ketiga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.